Ya, jadi berhubung karena hari hujan, kita akan membahas dan memperkaya sedikit pertimbangan dan untuk memperkaya pengetahuan mengenai merga-merga dan penelitian yang sudah saya jalani ke beberapa etnis yang tergabung dalam Persatuan Batak. Jadi ini khususnya bagi kita Karo, gerakan bukan Batak. Karo bukan Batak. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan. Ada marga-marga yang saya teliti, lebih dari 27 marga yang di literal Karo berkaitan dengan di etnis dalam Persatuan Batak yang lain, seperti di Simalungun, Toba, Pakpak, Alas, Gayo. Misalnya, saya tidak akan masuk ke ranah Trombo karena bagi saya itu terlalu spekulatif. Tidak mungkinlah kita buat akurasi umur berapa dulu si Tepu baru lahir Naibaho. Itulah contohnya. Tapi ini menjadi suatu pertimbangan keterkaitan marga-marga, kalau kita Karo dibilang merga, di beberapa etnis bermarga di Sumatera bagian utara. Contoh si Tepu, ada si Topu di Simalungun, Sinulingga di Karo, ada marga Lingga di Pakpak, Lingga di Alas sama Gayo, ada marga Kaban di Karo, ada nama-nama desa di Pakpak namanya Kaban, ada lagi bahkan ada nama gunung Deleng Kaban. Jadi bagaimana keterkaitan antara marga-marga ini, itu urusan daripada marga tersebut masing-masing intern, karena menurut saya itu adalah bagian yang sakral, dan saya sebagai marga si Tepu hanya bisa mengurusi si Tepu dalam hal pantekan-pantekan marga atau Trombo misalnya. Jadi marga Jung itu di literal Karo itu selalu tertulis marga Karo Jung. Jadi di Karo saya tidak pernah menemukan lagi itu marga Jung selama saya hidup. Tetapi ada marga Ujung di Pakpak. Nah, saya tidak mengatakan bagaimana hubungan ini suatu bahan penelitian. Walaupun ada penelitian saya akan batasi untuk membuka hal ini. Ini hanya sebagai bahan renungan untuk penelitian bagi adik-adik yang kuliah, yang tertarik masalah budaya, penelitian. Ini sebagai pertimbangan. Kemudian marga Kacaribu, ada marga Pasaribu di Toba, marga Purba ada di Karo, ada di Simalungun, ada di Toba. Nah, jadi baru marga Ginting yang telah bergabung dalam marga Ginting, yang beberapa yang banyak keterkaitan Munte. Marga Munte ini yang paling banyak populasinya itu di suku Karo,
Satu itu maka ada yang nama Kecamatan Munte. Jadi ada Munte di Simalungun, ada lagi Munte yang mengaku dari keturunan berhubungan dengan Tamba di Toba. Ada lagi marga Munte di Pakpak. Ini yang udah saya temukan orang-orangnya ya, dan bahkan komunitasnya. Tidak hanya teori, ini sudah saya jalani dan bertemu dengan desa-desanya, pantekannya. Marga Capah, Ginting Capah kalau di Karo, ada marga Capah di Pakpak. Marga Manik, bahkan populasi marga Manik yang paling banyak saya temukan itu di Pakpak. Nah, tak bagaimana marga Manik ini, berapa jalurnya, macamnya, saya tidak akan urusi sampai di sana. Walaupun ada hasil penelitian saya, biarlah itu nanti di dalam suatu buku. Baru Jawak, Ginting Jawak. Ginting Jawa ini ada di Simalungun, ada di Karo. Saragih ada di Simalungun. Saragi ada Parna di Toba. Baru Tumangger di Karo, Tumangger ada di Pakpak. Tapi orang logat Toba sering menyebutnya Tumanggor. Bagaimana ini? Itulah bahan penelitian. Baru marga Pase, Ginting Pase. Jadi kalau di Pakpak ada marga Pasi. Jadi suatu kosakata sejalan dengan atau berbanding lurus dengan suatu ideologi atau pergerakan populasi. Jadi tidak mungkin ini hanya kebetulan dalam suatu masyarakat yang memang berinteraksi, terjadi penetrasi budaya. Oke lah, kita lanjut lagi. Marga Tarigan, di sini yang tergabung dalam Tarigan, koalisi Tarigan, ada marga Gersang, Tarigan Gersang. Jadi kalau ada itu marga Gersang ini ada wilayahnya, bahkan ada tugunya di Desa Bukit, di Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Jadi ada lagi Kecamatan Girsang Sipangan Bolon di daerah Simalungun, Kabupaten Simalungun. Nah, jadi ini jangan dipecah-pecah. Kalau menurut penelitian saya ini semua saudara. Baru ada Tarigan Gerneng kalau di Karo. Ada marga Gurning, itu dia ada di Toba ya. Sibero itu termasuk marga Tarigan yang populasinya banyak di Karo. Dan ada Cibro di Pakpak. Dan ada lagi Siboro di Toba, di mana marga Siboro ini bahkan mempunyai desa itu di dekat Sagala ya, dekat Pucuk Buhit. Baru di Karo ada Tarigan Tendang. Jadi ada marga Tondang di Simalungun. Oke, selanjutnya masuk kita ke Sembiring. Sembiring ini kalau di Karo ada Sembiring Kloko. Jadi kalau di daerah Pakpak ada marga Kaloko.
Jadi di Toba dari Trombo Silalahi ada Merga Haloho, baru Sembiring Maha. Kalau di Karo ada juga Marga Maha di Papak. Sinulaki, kalau sebenarnya ini Sembiring Sinulaki, pengertiannya Sinulaki, yang dilaki, yang dilahi, itulah Silalahi. Itu hasil penelitian saya ya. Dan ini berhubungan. Baru Sinupayung, itu Sembiring Sinupayung, itu ada masuk ke Silalahi dia. Kalau di sini Sipayung, ada Sipayung ya, atau di Simaluhun. 5 ke Peranginangin, ada Marga Peranginangin Pinem. Jadi kalau di Alas itu Pinim. Jadi ada di Karo dikatakan Peranginangin Laksa, dan tidak pernah saya temukan ini Peranginangin Laksa. Tapi saya temukan ada desa di Pegagan Hilir, Kabupaten Deri, itu ada nama desa Laksa, dan di situ adalah Merga Meibang. Dan biasa mereka ini bergabung ke Merga, atau mereka bersatu ke Merga Sinaga. Baru Sinurat, kalau di Karo dikatakan Peranginangin Sinurat. Jadi kalau surat itu aslinya di bahasa Karo bukan surat. Jadi di Silalahi, di Marga Trombo Silalahi itu ada Sinurat, Marga Sinurat. Baru Benjerang, saya sudah jumpa dengan Benjerang, sudah jumpa dengan Manjorang, si Manjorang. Mereka mengatakan bahwa mereka ini satu. Baru Tanjung, saya menemukan Tanjung ini ada di Padang, Minangkabau atau Pagaruyung, ada di Mandailing, daerah Hangkola dan pesisir barat, sangat banyak itu. Termasuk marga besar lah Tanjung ini. Dan di Karo juga ada Marga Tanjung, Peranginangin Tanjung, di Papak ada. Bahkan di Karo ada Pantekan marga Tanjung ini. Itu maka ada nama desa Tanjung Merawa, Tanjung Pulo. Bahkan hasil penelitian saya, pendiri Tanjung Pura, kota Tanjung Pura itu adalah kota Tanjung. Pura kalau bahasa Sanskerta itu kota. Jadi itulah. Jadi kalau kita untuk, saya katakanlah, persatuan Batak, tak bisa kita pisahkan itu, pecah marga-marga ini. Karena bahkan ada marga-marga ini populasinya yang dari satu wilayah ke wilayah lain jadi berubah karena suatu sebab. Bahkan faktor penaklukan kerajaan-kerajaan dulu, kadangkala kalau istilah sekarang intelijen lah, ada marga-marga ini yang punya kode tertentu, dia menyamar ke suku yang lain, baik untuk pengepungan, untuk memata-matai, untuk penaklukan. Akhirnya terjadilah persebaran, baik ketika penguasaan berdirinya kerajaan-kerajaan
akhirnya populasi marga ini menyebar. Jadi saya tidak membahas dari mana lebih dahulu. Pokoknya saya percaya, makanya menjelang kebangkitan nasional Indonesia dibuat, menjelang Sumpah Pemuda dibuat istilah Jong Batak, supaya kita bersatu dalam persatuan Batak yang 6 etnis di Sumatera Utara, dan kalau saya teliti tambah 4 etnis di Provinsi Aceh, dan 2 lagi berasimilasi. Kemana? Banyak berasimilasi ke Nias. Ada lagi seperti Karo, itu sangat banyak berasimilasi dan marganya dihilangkan, itu menjadi Melayu. Jadi darah Karo dan Melayu itu sangat erat. Jadi jangan ada yang memecah belah. Dan baik dia diantara 10 etnis suku ini, yang manapun dahulu mendirikan kerajaannya, itu adalah kebanggaan kita. Kebesaran Kerajaan Haru adalah punya andil juga etnis-etnis Pak-Pak, Toba, Simalungun, Melayu, Gayo, Alas, begitu juga sebelah barat. Jadi terima kasih dulu, ini untuk pertimbangan supaya kita menggali budaya kita, bisa kita lebih tahu sejarah marga itu dengan tidak maksud membeda-bedakan atau merendahkan yang lain. Jadi prinsipnya menurut saya, untuk persatuan semua etnis Batak, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kuncinya hanya itu. Jadi terima kasih dulu. Jika ada kesalahan saya atau yang tidak berkenan pada saudara yang mendengarkan semuanya ini, arsentabi Aguman Bandu, mindole Pak Aguman Bandu, nindulah ukurku, tujunku si mahuli. Jadi mujua-jua, bujur, lias ate, muliate.